Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang getaran dan gelombang ya adik-adik. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari hari ini? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih kompetensi dasar yang ada di materi ini. Yang pertama, menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Untuk keterampilannya, menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, ataupun bunyi. Untuk yang pertama yaitu getaran. Apa sih getaran itu? Getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan. Nah, sekarang kita misalkan ada sebuah bandul. Ya, kalian bisa lihat bandul ini akan dilepaskan dari ujung kiri ya oleh tangan ini. Kemudian dia dilepas. Setelah dilepaskan, bandulnya akan bergerak dari A ke B ke C, balik ke B lagi, ke A lagi, ke B, C, B, A, dan seterusnya. Pada gambar di samping, titik kesetimbangannya yaitu titik B ya adik-adik. Kalian bisa lihat titik B ini berada di tengah, sehingga dia adalah titik keseimbangannya. Satu getaran itu adalah getaran ayunan bandul. Contohnya ya, getaran ayunan bandul, satu getaran gerak dari A, wah ini angkanya hilang ya adik. A, B, C, B, A. Ya, jadi balik. Di sini bisa saya tuliskan. Ini di sini ada A, kemudian ada B, ada C. Ya, jadi dari A, B, C, B, A dan seterusnya. Kemudian contoh lain di sini ada getaran selaras bandul pada pegas. Satu getaran itu kalian bisa lihat dari O ke A, kemudian ke O lagi, ke B, ke O lagi, ya, dan seterusnya. Ini jadi muter terus. Dari O, A, O, B, O, A, O, B. Ya, paham sampai sini ya adik-adik? Kemudian, di sini ada bandul lagi. Kalian bisa lihat dari A sampai B atau dari B sampai C. Nah, hal tersebut merupakan sebuah amplitudo. Dalam melakukan getaran, suatu objek yang bergetar akan mempunyai simpangan yang bermacam-macam. Simpangan terbesar suatu getaran dinamakan amplitudo. Kalian bisa lihat gambar ini lagi. Pada gambar di atas, gerak bandul dari A ke B, ke C, ke B, ke A lagi merupakan satu kali getaran. Ya, jadi sebuah bandul bergetar itu dari A sampai balik lagi ke A. Itu adalah satu kali getaran. Satu kali getaran tersebut, bandul memerlukan waktu getar. Nah, waktu ini yang disebut dengan periode getar. Untuk yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang periode dan frekuensinya. Nah, periode ini berhubungan dengan frekuensi. Apa sih periode itu sendiri? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Persamaannya kalian bisa lihat di sini ada T besar sama dengan T kecil dibagi N, atau T besar sama dengan 1/F. Kalian bisa ingat T, TN ya, titin. Bisa kalian ingat seperti itu. Kemudian T itu adalah periode, satuannya sekon, N adalah jumlah getaran, sedangkan F adalah frekuensi dengan satuan Hertz atau Hz. Nah, sedangkan frekuensi itu sendiri apa sih? Jumlah getaran yang dihasilkan setiap satuan waktu. Nah, di sini persamaannya adalah F sama dengan N per T atau F sama dengan 1/T besar. Nah, kalian bisa ingat di sini tadi kan titin ya. Kalau frekuensi itu fanta. Ya, FNT, fanta. Nah, kalian bisa mengingat untuk singkatan-singkatan tersebut. Di mana F adalah frekuensi, satuannya sama ya seperti yang di samping. Jadi saya tidak tulis lagi. Yang kedua adalah T periode, yang ketiga ada N jumlah
getaran. Untuk contoh soal, kalian bisa lihat dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran dan periodenya? Diketahui T itu sama dengan 0,5 menit, sama dengan 30 sekon atau 30 detik. Kemudian N waktu getarnya adalah 6.000 getaran. Sekarang kita coba jawab ya. Berarti yang ditanyakan apa? Frekuensi dan periode ya, F dan T-nya. Jawab. F sama dengan N per T, Fanta. Di mana N adalah 6.000, T adalah 3.000, sehingga dihasilkan 200 Hz. Sedangkan untuk periodenya, kalian bisa gunakan langsung T sama dengan 1 per F. Ya, jadi hasilnya adalah T sama dengan 1 per 200 atau T sama dengan 0,005 sekon. Ini hasilnya ya adik-adik, paham ya? Mudah bukan sampai sini? Itu adalah getaran. Sekarang kita akan mempelajari tentang gelombang. Coba kalian ambil sebuah air di dalam gelas ya, kemudian celupkan jarimu ke dalam gelas yang berisi air tenang tersebut. Jika kamu sudah mencelupkan tangan kamu atau jari kamu ke air yang tenang, apa sih yang terjadi? Nah, yang terjadi itu adalah riak lingkaran pada permukaan air. Riak tersebut akan memancar atau menyebar radial keluar. Itulah salah satu contoh dari gelombang. Jadi, gelombang adalah usikan ya, atau gangguan yang merambat atau getaran yang merambat. Kalian bisa lihat gambar ini, ya ini ada gambar sebuah air. Ya, jadi dia berbentuk melingkar. Untuk jenis-jenis gelombang itu sendiri ada berapa macam. Nah, gelombang itu dibagi menjadi dua, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan gelombang mekanik itu sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gimana sih urut-urutannya? Nah, untuk gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarannya. Ada gelombang transversal. G ini gelombang ya, adik-adik. Gelombang transversal ini merupakan gelombang dengan arah rambat dan arah arus getar yang tegak lurus ya. Jadi arah rambat dan arah getarnya ini tegak lurus. Sedangkan untuk transversal itu sendiri membentuk puncak dan dasar gelombang atau bukit dan lembah gelombang. Nanti gambarnya saya akan pilihkan. Kemudian contohnya adalah gelombang air laut ya. Gelombang ini kurang G ternyata. Kemudian untuk gelombang longitudinal itu merupakan gelombang dengan arah rambat dan arah getarnya sejajar. Untuk rapatan dan regangannya kalian bisa lihat ini. Ini ketika meregang, terus ini ketika merapat. Ketika merapat itu satu lambdanya itu dengan yang merapat, yang meregang dengan meregang. Contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, kalian bisa lihat di sini gelombang transversal, yaitu tadi bukit. Ada satu bukit, bukit itu yang ke atas, dan yang ke bawah ini ada satu lembah. Ya, kalian bisa saling berbagi informasi dengan teman-temannya. Di mana A, B, C adalah bukit gelombang, ya. Kemudian C, D, E itu lembah gelombang, B itu puncak gelombang, D dasar gelombang, A, C, E, G itu simpul-simpul gelombang, sedangkan B, B aksen, D aksen itu bisa menjadi amplitudo. Ya, amplitudo itu simpangan terbesar. Untuk gelombang longitudinal seperti ini kalian bisa lihat berupa rapatan dan regangan. Ada sebuah slinky. Untuk gelombang berdasarkan medium perambatannya, ada gelombang elektromagnetik ya. Gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contohnya ada gelombang radio, gelombang cahaya, dan lain-lain. Kemudian untuk gelombang mekanik, gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya ya. Contohnya ada gelombang bunyi.
Ini salah satu dari contoh gelombang mekanik. Sedangkan untuk periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang, di sini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama ada periode, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang pada sebuah periode. Kemudian jika dalam 1 sekon terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1 per 100 sekon atau sama dengan 0,01 sekon. Berarti periode gelombang tersebut adalah yang terakhir ya, 0,01 sekon. Untuk frekuensi gelombang itu sendiri adalah banyaknya gelombang yang terjadi pada 1 sekon. Ya, jadi dalam 1 sekon. Persamaannya adalah F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T, di mana frekuensi adalah F, satuannya Hertz, N adalah jumlah gelombang, sedangkan T adalah waktu, satuannya sekon. Untuk contoh soal yang selanjutnya, periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut dalam 10 sekon agar terjadi beberapa gelombang? Diketahui, jangan lupa ditulis diketahui. T sama dengan 0,025. Kemudian T kecil adalah 10 sekon. Yang ditanyakan adalah fauziahnya, ke anak kecil udah ini belum? Ya, diketahui T besar ya, periode 0,025 sekon, T kecilnya 10 sekon. Ditanyakan adalah N ya, jumlah gelombangnya. Kita coba jawab ya. T sama dengan T kecil per N atau titin. Kita balik jadi N sama dengan T kecil per T besar. Nah, kita masukkan N sama dengan 10 dibagi 0,025 ya, atau kalian bisa tuliskan di sini 10.000 dibagi 25 ya. Kenapa 10.000? Karena di sini kan tadinya nolnya di belakang koma 3 angka ya, 3 angka. Kemudian kita geser nolnya ditambahi 3, 1, 2, 3. 10.000 dibagi 25. Nah, N-nya sama dengan 400 gelombang. Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke panjang gelombang. Panjang gelombang atau panjang satu gelombang ya, disingkat seperti ini, dibaca lambda. Sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Nah, kalian bisa lihat di sini, ketika satu gelombang itu dari mana? Dari A, B, C, ya, D, E. Ya, itu adalah satu gelombang. Kemudian mana lagi? B, C, D, E, F ya. Mana lagi? A, B, C itu setengah gelombang. Kemudian ini ada satu gelombang lagi, C, D, E, F, G. Nah, satu gelombang itu sama dengan satu bukit sampai satu lembah. Yang selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Kelajuan rambat gelombang ialah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap 1 sekon. Kalian bisa lihat di situ V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F, di mana V adalah cepat rambat gelombang, kemudian panjang gelombang, ya lambda, T itu periode, kemudian terakhir yaitu frekuensi dengan satuan Hertz. Ya, kalian bisa lihat di sini V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikalikan F, di mana keterangannya cepat rambat gelombang atau meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang, T adalah periode, kemudian F adalah frekuensi. Sama seperti getaran tadi ya. Ya, mungkin cukup. Oh ya, nanti saya tambahkan lagi contoh soal untuk kecepatan ya, cepat rambat gelombang dan panjang gelombang. Mungkin itu dari kami. Silahkan, apabila ada yang mau ditanyakan, kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.